Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya minta maaf sebelumnya jika mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian, karena saya di sini ingin melakukan diseminasi untuk aksi nyata modul 1 di 4 berkaitan dengan pembahasan budaya positif. Jadi saya meminta kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk memperhatikan apa yang akan saya paparkan di PowerPoint. Sebelumnya, marilah kita membuka acara diseminasi ini terlebih dahulu dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Manalu. Kepada Ibu Manalu, saya persilakan. Mari kita bersatukan doa. Amin. Untuk menjalankan diseminasi aksi nyata modul 1 di 4 budaya positif ini, ada baiknya saya ingin meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi kepada Bapak Kepala Sekolah, saya meminta 1 patah atau 2 patah kata sambutan untuk memulai acara dari diseminasi saya ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selaku umat beragama, tentu sangat layak kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan, kesehatan, dan penyertaan Tuhan hingga pada saat hari ini kita boleh berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan kita yang dibawakan oleh rekan kerja kita Pak Ketua CGB yang angkatan 9. Harapan saya Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 budaya positif ini dengan baik. Mulai nanti penyampaian materi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kita manfaatkan waktu ini untuk menambah pundi-pundi pengetahuan kita. Terlebih kami boleh lihat di sini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan juga ini sangat penting kita terapkan di sekolah kita sehingga interaksi antara Bapak Ibu guru dan siswa benar-benar berjalan dengan harmonis melalui penerapan budaya positif. Dan ini bagian dari apa yang dilakukan oleh kurikulum Merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar, tapi budayanya juga harus budaya positif. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan kepada Pak Kipi kami sampaikan, tetap semangat, mari berbagi agar materi ini benar-benar bisa bermanfaat kepada Bapak, terkhusus juga kepada seluruh Bapak Ibu guru di unit kita. Jadi atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 budaya positif hari ini resmi kami buka. Terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, kita akan mulai, atau saya akan memulai untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judulnya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, sebelum saya memulai pemaparan materi, saya ada pantun pembuka Bapak Ibu. Pagi hari makan pepaya, rasanya enak bikin tertawa.
kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Kevin Reza SPD. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9 yang masuk ke dalam kelompok pengajar praktiknya, yaitu Ibu Juwita Nainggolan SPD dan Bapak fasilitator saya bernama Timbul Wahyu Sutopo SPD. Berikut adalah konsep inti budaya positif. Ini adalah 7 materi pokok yang akan kita bahas sampai akhir acara diseminasi ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kebetulan kita juga udah ditunjuk sebagai sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Jadi tujuan kita memang sekarang ini adalah P3, profil belajar Pancasila. Dan kita dipaksa, bukan dipaksa ya, diharuskan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus tahu apa minat dan bakat anak, apa kebutuhan anak, dan disinilah budaya positif ini kita akan belajar hal tersebut. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada satu kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan namanya. Ada A dan B. Anggapannya kebetulan Bapak Ibu ini kan ada yang duduk berdua-berdua. Coba nanti kita tes. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Dengan sekuat tenaga, buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang di samping akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B ini bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Coba kita anggap kita punya secari kertas, kita tentukan entah siapa yang A atau siapa yang B. Terus nanti Bapak Ibu menunjuk diri Bapak Ibu sendiri ketika saya bertanya, adakah yang membuka kepalan tangan atau adakah yang tidak membuka kepalan tangan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari hal tersebut Bapak Ibu. Coba bisa saya mulai ya. Kita ambil waktu 2-3 menit. Silakan Bapak Ibu berinteraksi sesama Bapak Ibu. Kira-kira menggoda dengan cara apa? Dan apa yang kita kepalkan itu harus tahu diri sendiri ya. Misal yang saya kepalkan ini adalah harga diri saya misal. Jadi apapun yang mau dibeli, bagaimanapun menggodanya supaya dibuka, itu cara pihak lawan untuk melakukannya. Nah, hasilnya selama 2-3 menit itu nanti, jika masih tertutup, kasih tahu saya. Jika ternyata terbuka juga kasih tahu saya. Kita akan ambil kesimpulan dari hal tersebut. Bisa dicoba, Bu Ibu? Bisa benda atau sesuatu. Iya, bisa benda. Apa saja? Bisa diancam, pokoknya bagaimanapun caranya. Nah ini Pak. Tolong Pak. Ini atau ini? Agak ngeri ya Bapak Ibu kalau nonton pisau ya. Iya benar. Ini karasan Pak. Apapun ceritanya kalau karasan masuk yang ini nanti. Walaupun bawa persiapan. Kita dibuka ada. Oke Bapak Ibu, nah, kira-kira
Adakah yang membuka kepalan tangan tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Oh ada satu dari sendiri karena faktor diancam katanya. Kasih dia gua nggak mau dia. Kasih uang Jadi dari sini kita bisa dapat ngambil kesimpulan bahwa dari proses kepalan tangan ini tadi yang menentukan dibukanya kepalan tangan itu bukan karena faktor orang yang mengancam, merayu atau segala macam, tapi karena kita sendiri yang mau melakukan hal tersebut. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Kita sebagai guru terkadang itu ilusi kita itu kita dapat mengontrol murid dengan cara tolong buatkan ini, atau dengan cara tolong ambilkan buku ibu ketinggalan di meja guru dan sebagainya. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid tersebut, padahal sebenarnya murid tersebut yang mau dikontrol oleh kita. Kebalikannya Bapak Ibu. Itu miskonsepsi tentang kita ya, pemahaman kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik seseorang terus membuat mereka merasa bersalah, itu katanya menguatkan karakter. Terkadang kan kita pernah bilang bahwa mental anak zaman sekarang lemah-lemah. Padahal kita dulu dikritik, kita dikata-katain sama guru-guru kita zaman dulu, itu membuat mental kita malah lebih kuat, lebih terbentuk. Tapi zaman sekarang tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi itu salah satu miskonsepsi tentang pemikiran kita. Karena memang kodrat zaman kita berbeda. Kita dulu hidup mungkin di zaman yang cukup keras, ya, dengan segala macam bentakan-bentakan Bapak Ibu guru yang zaman dulu. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Zamannya sudah berbeda Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya, apapun bagi kita itu positif, tapi belum tentu bagi anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena terkadang kita suka memaksa murid. Padahal sebenarnya itu bukan kita yang memaksa, tapi anak mau untuk melakukan hal tersebut. Itu salah satu miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulusnya, respon ke stimulus respon tentang teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita sudah coba tadi lewat kepalan tangan. Kalau dari stimulus respon yang kita pahami dari diri kita dulu, itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita terkadang seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dalam sebuah perdebatan, jangan kita mencoba supaya orang tersebut ngikut akan pandangan kita. Tapi bagaimana caranya kita ambil sudut pandang terhadap pandangan orang lain. Karena tidak selamanya pandangan kita itu benar. Itu kesalahan tentang miskonsepsi teori kontrol yang selama ini ada dalam diri kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita melihat perilaku buruk anak itu sebuah kesalahan. Padahal dalam teori kontrol itu semua perilaku mereka itu memiliki tujuannya masing-masing. Nah, tujuan-tujuan ini nanti bakal terpancar lewat pemahaman saya ini nanti. Kira-kira apa sih? Kenapa sih anak ini melakukan kesalahan? Kita bisa analisis lewat pemahaman budaya positif ini. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi seperti yang dilakukan oleh Pak Tarapul tadi kan, maksa dengan kata-kata kan bisa, berarti pemaksaan tersebut bujukannya tidak bisa, maka dilakukan pemaksaan dengan cara mengancam. Padahal seharusnya dalam teori kontrol kita melakukan kolaborasi.
dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal seharusnya kita model berpikirnya menang-menang. Bagaimana caranya yang satu dengan yang lain itu sesuai harapannya masing-masing, ambil jalan tengah. Kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi tujuan kita ini meningkatkan disiplin diri murid-murid kita Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin diri merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, imbalan, penghargaan, atau hukuman. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih spesifik lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini tujuan kita, salah satu tujuan kita, supaya murid itu memiliki disiplin dirinya sendiri, bukan berasal dari kita, bukan motivasi eksternal, tapi motivasi dalam diri mereka sendiri, motivasi intrinsik. Kita akan bahas nilai-nilai kebajikan universal terlebih dahulu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh kita sendiri, oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu ada 6 elemennya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Nah, sebenarnya untuk nilai-nilai kebajikan universal ini ada banyak Bapak Ibu. Cuma saya tidak perlu untuk mencantumkan satu-satu. Contoh-contoh simpel dari nilai-nilai kebajikan itu seperti disiplin, tanggung jawab, kebersihan, keselamatan, kehormatan, menghargai, menghormati, dan lain-lain. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Cuman saya ambil intinya karena inilah patokan kita di sekolah kita, profil belajar Pancasila. Dari hal-hal yang saya sebut tadi, itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam berakhlak mulia tadi. Itu tujuannya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya murid-murid ini memiliki beberapa motivasi. Motivasi ini terdiri dari 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Penggambaran dalam diri murid adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya takut dihukum atau takut dikritik dan lain sebagainya. Ini masih motivasi ekstrinsik. Jadi harus kita suruh dulu, harus kita buat peraturan-peraturan dulu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pemahamannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, masih dari luar. Jadi mungkin bagi ada beberapa anak yang mau untuk melakukan sesuatu, apa yang kita perintahkan atau yang kita ajarkan, itu belum tentu karena dari dalam diri mereka. Biasanya entah takut dihukum atau berniat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah termasuk salah satu motivasi dari dalam diri mereka. Gambarannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak harus belajar untuk menyadari dirinya. Ketika dia melakukan ini, kira-kira saya telah melakukan hal apa, hal baik apa.
motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang perlu kita pahami adalah dihukum oleh penghargaan. Terkadang kalau dihukum yang benar-benar dari aktivitas fisik itu hukuman, tapi ternyata penghargaan itu termasuk hukuman juga, Bapak Ibu. Itu yang juga selama pembelajaran saya dapat, saya cukup terkejut. Jadi hal yang pertama, ternyata penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu bisa merusak hubungan, penghargaan itu menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contoh, biasanya kalau kita kasih iming-iming entah itu hadiah dan lain sebagainya, mungkin ada anak yang termotivasi. Tapi beberapa anak atau murid itu ketika sudah melakukan hal tersebut dalam jangka pendek, jangka panjangnya nanti anak-anak akan beberapa anak yang jarang mendapatkan penghargaan tersebut akan malah mematikan kreativitas mereka. Paling-paling nanti dia juga yang dapat. Jadi yang seharusnya dia awalnya bisa rajin mengerjakan tugas seperti biasanya, akhirnya jadi malas karena ada penghargaan itu tadi, ada patokannya. Atau contoh, ada guru, biasanya kalau di TK itu ada, zaman dulu ada, kalau misal baris, siapa yang barisnya rapi, bapak ibu kasih bintang, dibikin di karton, ada namanya terus kasih bintang. Siapa yang paling banyak bintangnya nanti dikasih hadiah. Jadi anak-anak berlomba-lomba. Tapi jika saat itu wali kelas, bapak ibu guru yang tidak datang, digantikan oleh guru lain yang tidak tahu caranya seperti itu, bagaimana? Pasti anak merasa kesal karena tidak diberi penghargaan. Karena guru yang menyimpang itu tidak tahu bahwa ada peraturan seperti itu yang disepakati oleh wali kelasnya. Jadi penghargaan tersebut itu tidak baik. Itu salah satu contohnya. Siapa tahu bisa nanti Bapak Ibu mencatat untuk kita nanti di sesi tanya jawab supaya lebih aktif ya. Yang selanjutnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi dari penghargaan tadi kita rubah ke apresiasi. Apresiasi ini yaitu beri pengakuan secara khusus, tidak secara umum. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Kalau mau secara umum berarti semua murid wajib dapat apresiasi tersebut. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Jadi kita memang diajarkan dalam sekolah penggerak ini kan bukan hasil lagi, bukan KKM, tapi prosesnya. Jadi apresiasi itu termasuk hal yang perlu kita lakukan kepada murid-murid. Bisa jadi contohnya seperti ini, pembukanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya kita ambil empati. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita kasih apresiasi kepada dia dengan berkata bahwa kemarin Bapak perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid itu. Jadi itu termasuk salah satu hal yang mendorong diri dia nanti, membentuk karakter dia menjadi supaya ada motivasi intrinsik dalam diri dia. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu, berarti nilai kebajikannya peduli. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Biasanya kan kalau disuruh tugas kelompok hanya 1-2 orang yang kerja, sisanya hanya pelanggan-pelongo, yang penting dapat nilai, ya kan? Kita pun seperti itu kan waktu jadi siswa, mahasiswa pun seperti itu. Biasanya kita hanya mengasih uang untuk print, ya Bapak Ibu ya, uang print atau uang usaha udah kelar, yang penting jadi. Nah itu kita perlu apresiasi, tapi bukan apresiasi per kelompoknya, tapi orang yang melakukan lebih banyak pekerjaan di dalam kelompok tersebut. Tapi secara pribadi. Kalau mau secara umum, berarti kita apresiasi langsung kelompoknya tersebut dengan kata-kata yang baik, dengan nilai
Ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada motivasi disiplin diri terhadap anak ketika dia melihat ada sampah-sampah ternyata dia langsung ambil. Kita perlu apresiasi hal tersebut. Karena sebenarnya murid ini butuh diapresiasi untuk hal-hal yang kecil sebelum melakukan hal-hal yang besar. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ada yang bisa membedakan kan hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman biasanya kan berkaitan dengan fisik. Kalau konsekuensi berarti itu sudah disepakati. Nah kira-kira ini ada satu contoh saya kasih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan contoh hukuman. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hah? Hukuman. Kita cek ya. Ya, ternyata hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yakin hukuman? Yakin. Oke, kita cek. Ya, ternyata hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi, bukan hukuman ya? Oke, kita coba cek ya. Ya, konsekuensi. Berarti anak diminta untuk bertanggung jawab di sini, walaupun itu belum termasuk ke dalam motivasi intrinsiknya, masih termasuk konsekuensi atau peraturan. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, ini konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi ada ya, hukuman. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Hukum. Karena ternyata itu termasuk salah satu hukuman. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kira-kira apa PJOK? Pak PJP. Hukuman. Konsekuensi. Oke, kita lihat ya. Konsekuensi ternyata. Iya. Karena ini masih dalam tahap masuk ke pembelajaran. Jadi siapa tahu pada saat itu sebenarnya ini ada 2 miskonsepsi, bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Cuma biasanya kan kalau kegiatan PJOK di luar, ketika dia terlambat kan memang diharuskan untuk pemanasan ya. Jadi kalau dia terlambat, ya otomatis untuk pemanasan dia supaya tidak ada salah sendi dan lain-lain itu disuruh untuk lari. Biar telat dia. Kita lanjut Bapak Ibu ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat dosen tahun 2004. Jadi nanti ada contoh restitusi yang saya lakukan, walaupun sebenarnya itu praktek video ya Bu. Jadi belum, itu termasuk salah satu gambaran nanti saya akan tunjukkan. Nah di sini ada identitasnya, identitas gagal dan identitas sukses. Untuk yang identitas gagal berarti itu termasuk ke dalam hukuman. Berarti kita itu termasuk, kalau ada yang melakukan hukuman-hukuman itu berarti berpengaruhnya negatif, Bapak Ibu, negatif. Sesuatu hukuman tersebut yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman
untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ada yang netral. Netral itu adalah konsekuensi. Berarti kita sudah sepakati, walaupun anak tersebut melakukan kesalahan dan tidak berat hati untuk melakukannya, tapi terpaksa untuk melakukan hal tersebut karena sudah menjadi aturan dan kesepakatan. Itu yang namanya konsekuensi, dan itu netral. Kita tidak menghukum, tetapi memang sudah ada tanggung jawabnya, walaupun tanggung jawab tersebut belum dari dalam diri, masih sesuai kesepakatan. Yang ketiga, nilai positifnya yaitu restitusi ini tadi. Ini nilai yang menjadi target kita untuk anak. Mari kita lihat, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini dari hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi perbaikan diri itu merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, ini untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, walaupun dia nggak suka melakukan itu, terkadang itu hanya untuk jangka waktu pendek, karena memang ketika beberapa hari dia biasanya akan sadar diri, oh aku melakukan kesalahan kemarin. Cuman kalau kita melakukan bentak-bentak sama murid, bahkan sampai hukuman fisik, itu biasanya jangka waktunya bisa saja panjang. Bisa saja menyimpan kebencian terhadap diri kita, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi netral, terkadang anak hanya membenci kita sementara waktu, karena dia sadar bahwa itu konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, untuk yang nilai positifnya, restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa saja diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Ganti di sini dia belajar. Kira-kira kesalahannya tersebut apa? Besoknya dia tidak akan melakukan hal tersebut. Itu untuk restitusi. Untuk hukuman, murid anak atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, walaupun memang seharusnya konsekuensi dilakukan, tapi terkadang ada yang membuat diri murid tersebut tidak nyaman. Selanjutnya, untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalahnya terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Untuk hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu biasanya hukuman. Kalau konsekuensi, langsung bertanya, apa peraturan kita? Mampukah kamu melakukannya? Ketika sudah dilakukan, dia dapat bertanggung jawab, kita ucapkan terima kasih umumnya. Itu konsekuensi. Berarti kita harus ingatkan sama mereka, kepada anak murid. Kalau untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dituntut anak untuk memperbaiki masalah sendiri, memberikan solusi. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Jangan lagi kita yang memecahkan masalah anak. Udah ibaratnya kayak kita sudah membeli pisang, kita kupas, kita masukkan langsung ke dalam mulut anak. Seharusnya kita ajarkan bagaimana cara dia membeli pisang, cara mengupasnya dan memakan sendiri. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut yang terakhir. Murid atau anak membenci peraturan akan semakin membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu tujuan kita restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, dan itu membentuk atau menguatkan karakternya. Untuk contoh restitusi nanti akan kita lihat bahwa itu. Kita lanjut dulu ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada lingkaran saya buat yang itu ada 5. Yang paling pokok adalah survival. Apa itu survival? Bertahan hidup. Terus ada belonging atau cinta dan kasih sayang. Ada power, kekuatan atau penguasaan. Ada fun, kesenangan, dan freedom, kebebasan. Nah, di sini kita ambil pengertiannya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebenarnya kita punya itu 5 kebutuhan dasar. Dan sebelumnya saya pernah membuat kuesioner tentang kebutuhan dasar tersebut, Bapak Ibu. Jadi saya buat ada 40 pertanyaan dari angka 1, 3 sampai 5. Silakan Bapak Ibu pundari. Nah, beberapa hasilnya saya melihat ada yang memang butuh lebih kuatnya di cinta dan kasih sayang. Berarti cinta dan kasih sayang itu lebih menonjol dalam diri dia. Ada yang suka kebutuhan akan penguasaan, ada yang suka kebebasan, ada juga yang suka akan kesenangan. Kalau kebertahan hidup itu umum, semua orang juga pasti butuh untuk bertahan hidup. Nah, kita bahas satu persatu. Kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Ini contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu salah satu kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini adalah kebutuhan untuk diterima. Dalam arti dipedulikan, mau berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini salah satu kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya orang-orang yang butuh kebutuhan penguasaan ini adalah orang-orang yang selalu ingin tampil terbaik, selalu ingin terlihat kompeten, disiplin, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan dasarnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini adalah orang yang mandiri, memiliki pilihan, mau dia mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang dengan cara bermain, humor. Mereka ini adalah orang-orang yang suka hal-hal yang lucu dan menggemaskan, dan mereka suka tertawa. Untuk hal-hal sendiri seperti Bapak ini kan ketawa sendiri tanpa ada penyebabnya, pun tertawa. Dia suka hal-hal humor yang kecil pun dia suka. Berarti itu biasanya dalam diri mereka itu lebih senang dia ketika kebutuhan kesenangan itu terpenuhi. Nah, kita akan ambil tes Bapak Ibu. Tes lagi ya. Kita gambarkan di sini Bimo, seorang anak TK B, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru namanya Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti berikut. Coba saya ingin bertanya, mungkin kepada Ibu Manalu juga yang pertama. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini kebutuhan apa itu, Bu? Tadi
ada 5, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan cinta dan kasih sayang. Kira-kira kata-kata Bimo ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru banget. Kebutuhan akan kesenangan. Kita lihat, ya benar ya, kebutuhan akan kesenangan. Kita kasih applause. Biasanya applause-nya ini saya belajar dari salah satu guru ya, namanya Pak Jonathan kemarin. Kita belajar bersama, ada applause-nya, tepuk hebat katanya ya. Coba kita praktekkan dulu Ibu. Ya. 1, 2, 3. Hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, mantap sekali ya Ibu Manado. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa ini? Coba Pak Tarabul. Cinta, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Oke, ternyata benar. Kita kasih tepuk keren sama Pak Tarabul. Ya, tepuk keren ya. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke. Memang nampaknya Bapak Ibu guru di sini udah langsung paham ya. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ibu Soraya coba. Kira-kira apa Ibu jawab? Ibu Soraya. Jawabannya, kebutuhan apa ini? Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Ya, ternyata benar. Kita kasih tepuk lagi. Oh, kita kasih tepuk hebat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Yang terakhir, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kira-kira apa? Ya Pak Limbong. Kebutuhan apa ini Pak Limbong? Hah? Kita lihat. Kebebasan. Keren ya. Kita kasih tepuk hebat. Oke, tepuk keren aja ya. Kalau Pak Limbong ini soalnya gayanya keren, muncul ya. 1, 2, 3. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke. Berarti kita udah paham ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi tadi kita belajar tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu umum, sedangkan dunia berkualitas ini adalah unik atau lebih ke personal. Kita pasti punya dunia berkualitas kita sendiri. Contoh, kalau saya, dunia berkualitas saya itu cinta dan kasih sayang saya adalah orang tua, rekan, sahabat, teman. Pasangan belum ada ya Bapak. Kalau pasangan belum ada, belum muncul dia di dunia album foto saya itu belum muncul. Yang kedua, misal tentang kebutuhan akan penguasaan. Nah, akan penguasaan ini yang menjadi album foto saya, yang menjadi personal untuk saya adalah ketika saya lolos tes CPNS. Dan itu termasuk kebutuhan penguasaan saya. Dan itu masuk ke dunia berkualitas saya. Kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, dan lain sebagainya. Kesenangan biasanya saya suka hal-hal yang humoris. Apa saja bisa saya candara, walaupun itu jokes-jokes yang ringan ataupun dark jokes atau jokes-jokes yang gelap pun saya suka. Jadi
untuk ini gimana caranya murid itu punya dunia berkualitas, ada kita di dalamnya. Atau walaupun tidak ada kita, murid mau memasukkan kita ke dalamnya. Jadi dari dunia berkualitas dia yang mungkin umumnya netral atau negatif bisa berubah ke hal yang positif. Jadi kita harus paham terkadang kebutuhan murid ini apa. Kalau dia biasanya cari-cari perhatian, entah itu dalam segi tidak mengumpulkan tugas dan lain-lain, itu banyak faktor. Nah, kita bisa lakukan restitusi. Kita bisa cari akar masalahnya apa. Apakah dia butuh cinta dan kasih sayang, butuh perhatian kita karena dia kurang perhatian di rumah, atau mungkin dia tidak senang dengan proses belajar kita, berarti kita yang harus introspeksi diri. Atau dia butuh hal-hal yang humoris, kita tambahkan dalam pembelajaran dan hal-hal yang lain. Itu untuk dunia berkualitas. Kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, guru ini ternyata punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Gambarannya seperti ini. Contoh untuk 5 posisi kontrol ini ada dibagi menjadi beberapa hal. Motivasi. Motivasinya ini ada 3. Yang pertama adalah identitas gagal. Ini kontrol dari luar. Yang kedua identitas berhasil. Ini masih kontrol dari luar. Dan yang ketiga yang jadi tujuan kita adalah identitas berhasil atau sukses, yaitu dari kontrol diri murid itu sendiri. Nah, untuk identitas gagal itu ada 2, yaitu sebagai seorang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Contoh, guru berbuat untuk sebagai penghukum, menghardik dan menunjuk-nunjuk atau menyakiti dan menyindir. Ini kita sebagai penghukum di sini, dan itu nilainya negatif. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa, bapak kecewa. Jadi kita membuat anak merasa bersalah. Ketika kita sudah tidak peduli sama anak, itu anak akan merasa bersalah. Dan itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif atau karakter negatif dalam diri anak. Yang ketiga, sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya ada ini beberapa bapak ibu guru yang berperan sebagai teman. Ketika ada bapak ibu guru yang berperan sebagai penghukum, di situ dia sebagai teman. Udahlah, jangan begitulah. Kita bebaskan aja, kita kasih kesempatan sekali lagi, dan terus seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ini sebenarnya hal yang positif, cuma tidak untuk jangka waktu yang panjang, hanya untuk jangka waktu yang pendek. Kenapa? Karena ketika anak mengulangi hal tersebut, dia merasa udah ada backingannya. Dia merasa, bapak ini pasti mau mendukung saya. Tapi ketika bapak tersebut tiba-tiba berubah, melakukan ini, dia menurut anak bahwa kesalahan tersebut sudah fatal, dan dia tidak membela anak tersebut, hati anak tersebut akan lebih hancur dibanding bapak ibu yang melakukan penghukum tadi. Karena penghukum tadi itu kan yang bersifat sementara. Justru di sini ada lebih kuat dia dampak positifnya, tapi juga lebih kuat dampak negatifnya sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai pemantau, dia biasanya menghitung dan mengukur. Dia selalu bertanya peraturan. Jadi dia orangnya netral, sedikit kaku dan lain sebagainya. Yang terakhir, manajer. Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang akan membantu diri murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru berkata, nah ini berkatanya seperti ini. Kalau untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi dikasih artikan atau nyinyiran. Kalau untuk membuat merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu sedih.
Jadi itu membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ingat tidak bapak pernah bantu kamu begini-begini? Ayolah lakukanlah sekali ini. Itu sebagai teman. Jadi motivasinya masih motivasi dari luar, masih motivasi ekstrinsik. Yang keempat, apa peraturannya? Ini biasanya seorang pemantau, guru-guru yang fokus ke peraturan. Kalau kamu sudah tahu peraturannya, lakukan. Kalau kamu tidak bisa lakukan, berarti kamu bukan pribadi yang bertanggung jawab atau disiplin dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai manajer, ini yang harus kita lakukan. Kita harus bertanya apa sebenarnya yang kita yakini. Nah, yang kita yakini apa? Inilah yang saya ingin Bapak Ibu guru nanti, terlebih Bapak Ibu guru wali kelas akan membuat suatu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nanti kita ke kelas. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita lempar sama anak bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kalau kita rasa itu baik, maka kita sebagai fasilitator, kita dukung, kita apresiasi bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Hasilnya, sebagai penghukum, dia akan menjadi orang yang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi kalau kita sering menghukum anak, semakin terlatih dia untuk berbohong, berkata bohong. Untuk membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Jadi ini dampaknya masih, keduanya ini adalah dampak negatif. Yang ketiga, teman. Ini ketergantungan, sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi tergantung dia. Ketika dia melakukan kesalahan, bapak ini pasti bantu saya, pasti dukung saya nggak mungkin dipojokkan seperti itu. Yang keempat, memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Yang kelima, menguatkan pribadinya sendiri. Kaitannya dengan dunia berkualitas yang tadi kita bahas, kalau penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia belum masuk ke lingkaran dunia berkualitas murid. Kita masih di luarnya, masih jauh. Yang membuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sudah diletakkan di dalam dunia berkualitasnya, tetapi dalam konsep masih negatif. Dia masih merasa bersalah karena dia melakukan kesalahan. Dia mengecewakan kita sebagai guru, bapak ibu guru. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Itulah ketergantungan. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi sejajar mereka. Guru, peraturan itu sejajar, langsung masuk ke situ. Oh, berarti bapak ibu gurunya adalah orang yang taat peraturan, udah gitu aja. Yang kelima, inilah yang tujuan kita manajer. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia akan meletakkan dirinya sebagai orang yang berkualitas, orang yang memiliki karakter yang positif. Di sini hasilnya adalah murid akan berkata, kalau untuk menghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia akan terbiasa dengan hal tersebut. Yang berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Kira-kira murid berkata, maafkan saya bapak, maafkan saya ibu. Untuk teman, saya pikir bapak ibu adalah teman saya, ternyata begitu. Jadi murid ini menggambarkan kekecewaan ketika kalau kita tidak lagi menjadi temannya atau tidak lagi mendukung dia. Yang keempat, memantau. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Jadi ini pemantau. Ini atas dasar apa tadi? Penghargaan dan konsekuensi. Jadi anak diajarkan hanya untuk mentaati peraturan. Yang kelima, sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi dia harus berkata bahwa dalam diri dia, saya harus memperbaiki masalah ini. Bagaimana caranya ya?
Dia akan berpikir sendiri, menganalisis dirinya sendiri. Dampak pada murid adalah untuk menghukum, ini akan mengulangi kesalahannya lagi. Untuk membuat merasa bersalah, murid akan menjadi merasa rendah diri. Untuk sebagai teman, itu lemah, tidak mandiri dan tergantung dari ketergantungan. Untuk memantau, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Dan manajer, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara dia untuk memperbaiki diri. Kita coba tes lagi pemahaman Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Ya, membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Penghukum. Terakhir benar ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Ini tujuan kita Bapak Ibu. Kontrol kita sebagai manajer. Mari kita bahas keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita buat? Kenapa tidak peraturan kelas? Gimana? Supaya melakukannya dari hatinya, bukan secara paksaan. Supaya anak melakukannya dari hatinya, bukan karena paksaan. Oke, kita bahas lebih ke untuk mendukung motivasi intrinsiknya. Jadi benar ya yang dikatakan sama Ibu Dusanti. Jadi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini awalnya yang di bulatan ungu itu adalah peraturan kelas. Kita anggap itu sebagai peraturan kelas. Jadi setelah dari peraturan kelas kita kembangkan yang ke warna yang hijau itu keyakinan kelas. Jadi kita bentuk dari yang peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Setelah itu harapannya adalah dari keyakinan kelas itu akan terbentuk lingkungan yang positif. Nah, kita ingin membentuk di dalam sekolah kita ini menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif tersebut maka lahirlah budaya positif tadi. Biasanya kan seperti itu Bapak Ibu. Contoh saya dulu besarnya di Jambi dengan lingkungan yang selalu support sistemnya tinggi sekali. Sekalipun orangnya tidak suka kepo, tidak suka mengata-ngatai orang lain. Jadi kita termasuk masuk ke dalam lingkungan yang positif tersebut, apalagi di dunia pekerjaannya saat itu saling support satu sama lain. Nah, ketika sudah kita masuk ke situ, seburuk-buruknya kita pasti kita akan ikut ke lingkungan tersebut, terseret ke sana, menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya membentuk diri kita menjadi budaya yang positif. Coba kalau kita masuk ke lingkungan yang memang satu desa ini desa kriminal dibilang semua, ya ikut-ikutan bisa saja kita terperosok ke dalam. Akhirnya kita jadi masuk ke budaya yang negatif. Nah, kita bagaimana caranya supaya sekolah ini kita ciptakan menjadi lingkungan yang positif supaya anak-anak maupun kita semua warga sekolah itu tercermin budaya yang positif. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini ada dua tipe. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan peraturan kelas? Iya, yang dari dua ini, mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan kelas? Oke, dari Pak Jonathan, dari kiri peraturan kelas, yang kanan keyakinan kelas. Ada yang lain? Atau setuju dengan pendapat Pak Jonathan?
Ya, ada yang setuju. Oke, untuk peraturan kelas itu benar yang di kiri. Biasanya kita langsung membuat peraturan kelas seperti yang termuat di dalam layar proyektor atau PowerPoint. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu peraturan kelas yang kita buat. Nah, bagaimana caranya supaya kita rubah kata-kata tersebut menjadi suatu keyakinan kelas? Salah satu contoh keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas kan banyak sekali peraturan kelas. Apalagi kalau di kelas-kelas yang besar yang ada lorong-lorongnya, nanti dibikin di situ dilarang berlarian di lorong guru, atau dilarang ini, dilarang ini dan segala macamnya. Banyak peraturannya. Tapi bagaimana caranya kita merubah semua peraturan tersebut, kita satukan menjadi keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikannya, contoh yang di sebelah kanan ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti nilai kebajikannya adalah saling menyayangi. Keyakinannya adalah kita ini saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Berarti keyakinan kelasnya adalah semangat. Nilai kebajikannya adalah semangat. Jadi ditekankan sama murid, kita adalah murid yang semangat belajar. Jadi kalau udah dibilang semangat belajar, berarti aktif dalam belajar sudah termasuk di situ. Mengumpulkan tugas dan lain-lain sudah termasuk di situ. Jadi kita ambil semua peraturan ini, kita singkat dengan kata-kata nilai kebajikan tadi, berubah menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti nilai kebajikan adalah peduli, membentuk suatu keyakinan kelas, yaitu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kita bahas tentang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Ini berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam pernyataan positif. Biasanya kan kalau dalam peraturan kelas kan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata dilarang ini kan berkonotasi negatif. Jadi kita rubah ke dalam bentuk positif. Kalau peraturan kelas yang berbentuk positif berarti buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya. Tapi kalau kita rubah ke dalam keyakinan kelas, berarti kita warga sekolah, kita adalah warga sekolah yang suka menjaga kebersihan. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolahnya. Itu untuk membuat keyakinan kelas. Tidak hanya keyakinan kelas ya, Bapak Ibu, tambahannya bisa jadi kita bisa membuat keyakinan sekolah. Terus yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah atau kelas. Jadi semuanya terlibat. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bukan gurunya yang membuat, Bapak Ibu, tapi guru dan murid. Terlebih bagi Bapak Ibu wali kelas. Contoh nanti Bapak Ibu wali kelas, saya harapkan adalah keyakinan kelasnya, biar saya bisa dokumentasikan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat kertas atau post-it atau kertas anak sendiri, nggak masalah. Itu nanti disuruh membuat kira-kira peraturan kelas apa yang akan kita lakukan. Nanti kita rubah sendiri ke dalam keyakinan kelas. Kita kerjasama sama murid. Jadi murid yang membuat, guru juga membuat, jadi kesepakatan bersama. Kita lanjut. Untuk peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya dirubah menjadi menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah
menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi komitmen itu termasuk salah satu nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan atau kalau di sekolah biasanya dilarang berkelahi dan lain-lain. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi kalau menghormati orang lain udah banyak ya. Jadi bisa saja dari semua peraturan ini kita rubah ke keyakinan kelasnya cukup menghormati orang lain. Bagaimana kata-katanya ibu, bapak, ibu guru saya yakin udah lebih bisa untuk menyesuaikan kata-kata tersebut dengan nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba kesehatan. Jadi misal kalau kesehatan, kami warga sekolah SMP Negeri 2 Sempadan Pemilir adalah warga yang cinta akan kesehatan. Kesehatan itu apa aja ya banyak. Misal dari bisa saja gunakan masker, peraturan kelasnya kita hilangin jadi itu tadi. Jadi kita simpelkan dari yang banyaknya peraturan kita jadikan satu. Makanya keyakinan kelas tadi sedikit saja tapi mudah diingat. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran atau budaya antri. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturannya gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Ini adalah bahasan terakhir kita, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dilakukan dalam proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh segitiga restitusinya. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru akan berkata seperti ini untuk menstabilkan identitas murid. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal tersebut atau melakukan itu. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Yang ketujuh, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi biasanya saya yakin kita semua Bapak Ibu guru pasti pernah setidaknya berkata hal yang demikian walaupun tidak mengikuti pertanyaan template. Ini kan termasuk pertanyaan template yang dari pembelajaran saya ya. Tapi saya yakin kita pernah juga mengatakan hal tersebut kepada murid. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan. Tapi kamu sadar nggak bahwa itu termasuk hal yang tidak baik? Jadi itu salah satu restitusi. Kita tekankan sama anak bahwa setiap orang itu tidak ada yang selalu benar. Karena yang selalu benar, maha benar itu hanya Tuhan, bukan manusia. Kita pun pasti ada yang salah. Makanya kita stabilkan identitas murid dengan cara itu. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas murid, kita validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dalam diri mereka? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Karena kita yakin ketika murid melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Walaupun murid tidak tahu alasannya, pasti kita bisa cari alasan tersebut lewat kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Di sini guru akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contoh, misal dia membuang sampah sembarangan. Terus Bapak Ibu bilang dalam proses validasi tindakan yang salah ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Contohnya seperti kamu berkelahi sama temanmu,
Kita tahu atau kita tekankan sama anak bahwa tindakannya salah, tetapi bisa saja tindakannya tersebut masih ada yang lebih salah daripada hal tersebut, supaya tidak membebani diri anak tersebut. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu atau buat. Contoh, misal ada tugas atau PR. Nah, ada anak yang mengerjakan, tiba-tiba dicontek sama temannya. Dia nggak mau, akhirnya berantem. Nah, akhirnya berantem tersebut kita panggil ke guru BK, kita restitusi. Nah, salah satu restitusinya kata-katanya ya ini tadi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Berarti kita tekankan sama anak, kamu bagus, kamu patut bangga, kamu mengerjakan PR sendiri. Tapi ada satu kesalahan, yaitu dia berkelahi. Itu yang perlu kita tekankan kembali untuk validasi tindakan yang salah. Jadi kita buat kata-kata yang bijak. Yang selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Terus selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal itu? Jadi ada berbagai macam cara untuk memvalidasi tindakan yang salah pada murid. Yang terakhir, setelah kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini yang jadi tujuan kita, Bapak Ibu. Guru akan berkata, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi karena udah keyakinan kelas kita sudah buat, berarti kan mereka harus sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Terus yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinannya. Ketika kamu melakukan hal tersebut, kira-kira kamu menjadi orang seperti apa? Nanti setelah kita sudah menanyakan keyakinannya, kita tanya kira-kira bagaimana solusinya. Kita masuk ke pembahasan untuk pemecahan masalah. Dan pemecahan masalah itu dilakukan oleh murid itu sendiri. Kita hanya memancing. Kira-kira bagaimana kamu untuk bertanggung jawab dengan hal tersebut, supaya memunculkan motivasi intrinsik atau dalam diri dia. Nah, ini adalah kesimpulan dari semua yang kita telah dapat, Bapak Ibu, dari disiplin positif tadi, dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di situ dibagi 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari kata mengontrol diri Anda turun menjadi makna disiplin diri, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya turun ke bawah, yaitu teori motivasi yang kita sudah pelajari. Bisa jadi untuk menghindari hukuman, bisa jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau ternyata untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk menghargai dirinya sendiri ini masuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini berpacu atau beracuan pada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelasnya. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Turun jadi 5 posisi kontrol kita. Ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer inilah yang akan nanti jadi peran kita untuk memunculkan motivasi intrinsik pada murid. Dengan tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Terus realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tadi kan teori kontrolnya, miskonsepsinya adalah
kita memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan kita. Seharusnya kita sendiri yang berusaha untuk memahami pemikiran orang lain. Siapa tahu sudut pandang kita sama. Nah, di sini dengan cara 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi, kita sadari kira-kira kebutuhan dasar kita apa, kebutuhan dasar murid apa. Entah itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, untuk proses restitusi kita bisa lihat dalam bentuk video, dan mungkin selagi menonton video udah bisa di apa ibu Suraya untuk snacknya. Siapa tahu bapak ibu ini udah bosan ya dengan mendengarkan pemaparan yang terlalu kaku. Kita coba lihat dalam video ya bapak ibu. Ini agak berisik ya perekamannya bapak ibu, mohon maaf ya. Indonesia.
kegiatan yang kita lakukan? Kalau masih, apa yang menjadi kegiatan yang kita lakukan? Wajib berjalan ke sekolah. Apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas tersebut? Kalau begitu, marilah kita mengerjakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama saya minta saya akan berusaha melakukan saya kemudian tidak akan mengulangi. Saya akan membuka Bapak apresiasi tanggung jawabmu. Silakan kamu bisa melakukannya segera. Ya, dan tidak membawa sampah sembarangan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu salah satu kegiatan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Jadi dengan tahapan tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau kita ambil manajer tadi, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan salah satu standar nasional pendidikan kita. Ini baiklah, karena tadi di awal saya sudah melakukan pantun pembuka, saya akan melakukan pantun penutup untuk materi saya sebelum kita masuk ke tanya jawab. Pergi ke danau memancing ikan, perginya bersama kawan-kawan. Cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait tentang budaya positif yang sudah kita bahas dari 7 materi tersebut? Silakan kepada Ibu Soraya. Ada. Ke depan Bu, ke depan. Baik, terima kasih. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan, khususnya tentang restitusi itu sendiri ya. Tadi Bapak bilang restitusi itu adalah yang saya tangkap proses perbaikan pada peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, seperti itu yang saya tangkap. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah dengan restitusi itu bisa terlihat, apakah akan kelihatan pada perubahan diri peserta didik itu sendiri? Kalau memang terlihat, itu jangka waktunya kapan gitu? Terima kasih. Oke, mari kita kasih applause dulu Bapak Ibu terhadap pertanyaannya. Pertanyaan Bapak Ibu Soraya itu cukup sangat baik ya. Karena nampaknya ingin melakukan restitusi mungkin kepada murid-muridnya. Nampaknya murid-murid ini banyak yang butuh restitusi. Oke, dalam proses restitusi ini sebenarnya untuk memunculkan motivasi diri dalam diri, motivasi intrinsik dalam diri anak itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya jangka waktunya itu tidak bisa diprediksi. Bisa saja langsung pada saat itu juga motivasi diri anak itu terbentuk. Bisa saja kita menunggu 2, 3, bahkan sampai 10 tahun berikut dalam jangka yang panjang. Karena terkadang kita bisa menemukan anak yang tiba-tiba tersadar dirinya, berubah langsung dia. Tapi ada juga anak-anak yang butuh lambat laun, harus kita bimbing. Makanya restitusi ini
adalah suatu kegiatan yang terus-menerus wajib kita lakukan, walaupun dampaknya belum kelihatan sama sekali. Karena memang dalam proses pembelajaran atau dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya bertanya kepada Bapak fasilitator, itu tidak bisa diprediksi kapan waktunya. Bisa diterima Ibu Soraya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Soraya. Adakah rekan guru yang lain yang ingin bertanya? Oke, dari Bapak Felix. Baik, kita tadi sudah diberikan tepuk tangan, maka kali ini kita berikan dulu tepuk tangan yang hebat dulu untuk pembicara kita hari ini. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik, terima kasih Pak Kevin yang telah memberikan kami materi begitu baik, disiplin positif. Jadi di sini kalau saya lihat tadi saya amati, kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kan untuk murid. Pertanyaannya cukup singkat. Apakah guru juga bisa direstitusi atau kira-kira bagaimana? Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Felix. Berarti kayaknya kalau guru yang perlu direstitusi, ada yang salah dengan guru tersebut. Gitu gambarannya. Sebenarnya untuk kegiatan segitiga restitusi ini kita peruntukkan kepada murid, Pak. Kita peruntukkan kepada murid ya, Bapak Ibu. Untuk guru, kita ini udah termasuk pribadi yang sudah dewasa. Jadi kita tidak harus direstitusi. Iya, kita sudah muncul kesadaran diri kita sebenarnya. Jadi, kalaupun ada yang salah kepada rekan guru yang lain, misal contoh di suatu sekolah lain, ada bapak kepala sekolah yang ingin melakukan restitusi kepada rekan gurunya atau bawahan-bawahannya, itu tidak bisa dibilang restitusi sebenarnya. Itu sebenarnya dilakukan diskusi, bukan restitusi. Melakukan diskusi, kira-kira ada kendala apa? Siapa tahu Bapak Ibu gurunya ada kendala ini atau kendala hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan, kita cari tahu masalahnya apa. Kalaupun ada masalah Bapak Ibu guru dengan murid dalam pembelajaran, sebagai Bapak Kepala Sekolah atau sebagai seorang manajer sekolah, itu seharusnya berdiskusi dengan rekan guru yang lain. Bukan direstitusi ya, restitusi itu kejam sekali nampaknya. Kalau kita pribadi yang sama-sama sudah dewasa direstitusi. Jadi tidak direstitusi, tapi melakukan diskusi. Siapa tahu kesalahannya memang berpusat pada murid, atau mungkin kesalahannya berpusat pada diri kita sendiri. Makanya kita harus tahu tadi kebutuhan dasar itu tadi, yang 5 tadi. Siapa tahu anak butuhnya kesenangan dalam belajar, kita gak kasih. Tidak terlalu kaku dalam pembelajaran, akhirnya menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan saat pembelajaran. Dan itu misal disadari oleh Bapak Kepala Sekolah, seharusnya dilakukan diskusi bukan restitusi. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Felix. Bagaimana? Terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Sudah cukup puas. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira? Oke. Terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau tadi semua yang 2 ibu bapak ibu yang bertanya mengenai restitusi, nah sekarang saya karena kebetulan saya juga sebagai wali kelas yang tadi Pak Kevin menyarankan supaya di kelas kita masing-masing dibuat keyakinan kelas. Jadi saya mau bertanya, dari penjelasan Bapak tadi memang itu sangat positif. Cuman kalau kita sesama guru mungkin gampang atau bisalah kita pahami gitu Pak. Tapi kalau ke siswa kayaknya itu agak susah untuk dipahami. Nah, yang mau saya tanyakan Pak supaya nanti gampang juga saya membuatnya dengan atau berdiskusi dengan siswa-siswa di kelas. Nah, bagaimana langkah-langkah
membuat keyakinan kelas itu agar siswa pun gampang juga untuk memahami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Nur Santi. Saya beri apresiasi terhadap pertanyaannya, karena memang ini tersadar sendiri mungkin dari sebagai ibu wali kelas kita ingin membuat keyakinan kelas. Mari coba kita kasih tepuk hebat dulu sekali ya, dari ibu wali kelas kita ini. Hebat, 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 hebat. Oke, nampaknya penasaran sekali ya. Kalau untuk pembuatan keyakinan kelas, ini langkah-langkah yang mungkin bisa dipahami oleh anak. Ini pertama, kita kasih tahu apa itu keyakinan kelas. Yang pertama, mari kita jumpai anak dalam satu lingkup kelas kita. Misal, entah di pagi hari atau siang hari, pagi anak-anak atau siang anak-anak, saya atau bapak ibu guru mari kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Bapak ibu bisa terangkan sekilas. Setelah itu, nanti keyakinan kelas ini akan berasal dari peraturan-peraturan kelas kita. Kita tentukan dulu peraturan-peraturan kelas. Jadi anak-anak tersebut nanti disuruh membuat peraturan kelas menurut pemahaman mereka sendiri di dalam kelas. Misal contoh, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh ribut di dalam kelas. Pokoknya buat peraturan yang menurut mereka itu cocok untuk peraturan kelas. Nanti ditempel. Butuh kertas post-it ya. Atau misal kalau nggak pun ditempel di dalam kertas mereka itu, kan biasanya kan ada lembar tengah dalam buku kan. Ya udah tinggal diambil aja, terus kumpul masing-masing satu-satu. Terus bapak ibu gurunya itu merevisi mana semua peraturan kelas yang sama. Kalau ada konotasi negatif, misal dilarang makan di dalam kelas misal, itu kita rubah ke hal yang positif, kata-kata yang positif. Contohnya dari kata dilarangnya dihapus, jadi makan hanya saat istirahat, misal seperti itu. Jadi dari kata tersebut, nanti kalau sudah terjadi kalimat-kalimat positif, sudah terbentuk kalimat positif, kita ajarkan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya tadi, misal dilarang terlambat kalau kita bikin. Terus kalimat positifnya hadir tepat waktu. Nah, keyakinan kelasnya kita warga sekolah disiplin akan waktu. Jadi disiplinnya itu adalah nilai kebajikan itu tersendiri. Atau kita warga sekolah yang disiplin. Misal dari kata-kata yang tadi positif tadi itu banyak. Misal tadi di hadir tepat waktu, terus tepat selalu mengumpulkan tugas dan lain-lain, itu kan disiplin berarti. Itu bisa kita kelompokkan dalam satu itu tadi. Jadi kita simpelkan dari banyak-banyaknya peraturan tadi yang negatif, konotasinya kita ubah ke positif. Setelah dari positif tersebut, mana yang masuk ke kata kebajikan, misal disiplin, itu kita masukkan semua. Jadi yang lain bisa kita coret-coret. Jadi mana yang masuk, misal kalau kebersihan, berarti kan kesehatan, kita ubah ke dalam kesehatan. Nah, kebersihannya itu kan dari banyak, misal jangan membuang sampah sembarangan, atau makan di dalam kelas dan lain-lain, itu kan juga menjaga kebersihan supaya tidak membuang sampah di situ. Jadi kan semua kata-kata peraturan tersebut dipersingkat menjadi satu kata keyakinan kelas dengan nilai kebajikan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira bisa lah ya Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas masing-masing. Dicoba. Ini kita termasuk udah sekolah penggerak, jadi seharusnya bisa kita dokumentasikan keyakinan kelas kita masing-masing. Jadi biar bisa di post di sosial media sekolah kita masing-masing. Itu juga menjadi satu kelebihan terhadap sekolah kita SMP Negeri 2 sebuah ini. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Siti Manggabian. Itu salah satu, saya tunggu keyakinan kelasnya ya Ibu. Terima kasih. Ada lagi kira-kira pertanyaan lain? Habis. Bapak Ibu? Habis, saya sekarang bertanya. Ayo, silakan Pak.
memang menarik ya Bapak Ibu kalau kita masuk ke 5 posisi kontrol ini. Nah kalau saya tanyakan kepada kita, termasuk saya tanya kepada diri saya sendiri, di posisi manakah kita sekarang? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Overall lah dulu kita, termasuk saya. Saya kira nggak ada yang berani mengatakan saya sudah berada di posisi pemantau atau manajer. Karena kalau bahasa bahasanya mudah-mudah tidak kan? Karena kita mampu posisikan diri kita sebagai manajer, karena emosi kita yang dua-dua, kita mundur ke penghukum. Dan kalau di sekolah kita ini, karena memang anak-anak selama ini kurang penerapan disiplinnya, jadi kita cenderung ke penghukum. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Ya kan? Karena seringnya masih sering kita lihat anak-anak itu dilakukan hukuman secara fisik, terlepas dari pembelajaran PJOK. Kenapa saya katakan demikian? Baru-baru ini saya perhatikan ada, itu terjadi di dalam kelas, pegang telinga. Tapi itu namanya yang skojel ya, pegang telinga. Di kelas berapa? Di kelas 8. Kalau nggak 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Siapa gurunya? Saya nggak usah sebut. Lalu orang betul. Nah, berarti kita lebih cenderung ke penghukum. Tadi Pak Kim dikatakan kita tidak bisa menggapai ini dalam waktu yang cepat, kan begitu? Butuh proses. Dan memang yang diharapkan dari sini adalah bukan hasil, tapi prosesnya bagaimana menuju hasil yang diharapkan, kan begitu? Kita tetap target utamanya adalah hasil, tapi kita jangan beracuan hasilnya harus kita peroleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Butuh proses yang panjang, walaupun orientasi kita adalah ada hasil yang baik yang akan kita gapai. Berikutnya, kalau kita perhatikan di sekolah kita, Pak, Bapak Ibu, hukuman fisik capek kita kadang-kadang, capek. Karena dia ditertawainya kita. Kenapa ditertawai? Karena dia sepertinya sudah biasa itu melakukan apa yang kita berikan kepada anak. Kalau kita suruh mereka berlari di lapangan 10 kali, senang dia itu, habis les tidak belajar. Ya, yang berikut, kalau kita suruh dia misalnya menyapu, senang juga dia itu. Makanya ini pengalaman buat kita untuk hari Senin. Ketika ada siswa kita yang tidak lengkap atributnya. Nah, di posisi kontrol mana kita itu? Kalau kita lakukan dia membersihkan kamar mandi, berarti kita sebagai penghukum. Padahal melalui materi kita hari ini, kalau bisa kita hindari yang namanya penghukum. Nah, bagaimana solusinya kita buat? Prosesnya yang bagaimana kita alihkan? Yang dari tadinya kita berikan hukuman secara fisik, caranya bagaimana? Itu yang pertama. Yang berikut, ada lagi hukuman yang lebih efektif, hukuman secara administrasi. Caranya bagaimana? Kalau anak-anak kita buat begini-begini secara fisik, nggak takut itu, nggak semua lawan. Caranya apa? Hukuman secara administrasi. Kita buat peringatan pertama, peringatan kedua. Kalau pada saat peringatan ketiga dia tetap melanggar, berarti apa yang kita lakukan? Kita panggil orang tua, pasti dia takut. Itu sudah pengalaman. Ya, jadi penghukum dalam artian secara fisik tadi itu boleh kita alihkan ke hukuman secara administrasi. Ini kita diskusi Bapak Ibu. Kemudian masalah bisa nggak kita buat kesepakatan sekolah? Kalau tadi kan kesepakatan kelas kan, kita naikkan grade-nya, kita buat kesepakatan sekolah. Saya sebagai manajer di sini dengan Bapak Ibu kita buat kesepakatan. Tapi bahasanya adalah bahasa yang tidak perintah, tapi diperhalus dengan menjadi ajakan dan himbauan. Dilarang datang terlambat, dibuat mari tepat waktu, bisa gitu ya? Itu masih dalam bentuk peraturan kelas, tapi konotasi katanya positif. Jadi lebih baik kita buat langsung ke keyakinan kelasnya, ada nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan. Tapi disiplin waktu kan. Disiplin waktu. Nah, saya bingungnya masih bingung seperti ini Pak. Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Tentu kita hindarilah mengatakan secara peraturan kelas. Ya,
Berarti peraturan kelas tidak kita lakukan lagi. Jadi bagaimana dengan skop yang lebih besar? Sekolah, peraturan sekolah. Bisa nggak kelas ini kita naikkan upgrade-nya lagi? Bukan peraturan sekolah yang kita ubah, keyakinan sekolah. Bisa, tapi turunannya adalah dari masing-masing keyakinan kelas. Contoh kelas Ibu Panggabean dibuat keyakinan kelas, butir-butirnya ada jelas. Bisa nggak sama di kelas 71 keyakinan dengan di 72? Bisa sama ya. Nah, oke, saya kira itu Pak. Kemudian video tadi Pak, video itu Bapak berperan sebagai apa? Sebagai guru BK, atau sebagai wali kelas? Atau bisakah sebagai guru BK dan wali kelas melakukan hal seperti itu? Demikian pertanyaan saya Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Kepala Sekolah. Kayaknya juga kita perlu lah dikasih tepuk hebat sama Bapak Kepala Sekolah kita ini ya. Ya kan, Bapak Ibu Guru. Baiklah, kita kasih ya. Perlu Pak, Harus ya. Jadi setiap orang yang bertanya Harus dikasih tepuk hebat. Kita mulai Bapak Ibu. Hebat, 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 hebat. Hebat. Oke. Untuk pertanyaan Bapak Kepala Sekolah terkait tentang kesepakatan kelas yang akan diupgrade menjadi kesepakatan sekolah. Sebelumnya tadi sebenarnya saya sudah bikin garis miringnya ya, bahwa itu keyakinan sekolah ataupun kelas. Jadi memang kalau misal tadi ada Ibu Panggabean ingin membuat keyakinan kelasnya, dengan beberapa wali kelas yang lain juga ingin membuat keyakinan kelasnya, saya yakin pasti ada keyakinan yang sama. Nah, keyakinan yang sama ini bisa di-upgrade menjadi keyakinan sekolah. Itu udah pasti bisa. Karena nggak cuma harus di kelas aja kita lakukan. Misal tadi seperti disiplin waktu. Tadi yang harusnya peraturannya dilarang terlambat menjadi konotasi positifnya kita rubah menjadi hadir tepat waktu. Kita ubah menjadi keyakinan kelas, kami murid kelas 71 yang disiplin waktu. Kita rubah lagi menjadi keyakinan kelas, kita upgrade lagi. Kami warga sekolah yang disiplin akan waktu. Kita bisa buat menjadi keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan sekolah tersebut, kalau memang harus ada kesepakatan lain, contoh kita buat konsekuensi, itu tergantung pribadi atau kesepakatan kita antar guru dan murid. Jadi kalau kita memang sudah selesai buat keyakinan kelasnya, kira-kira kalau kita langgar bagaimana Bapak Ibu? Nah, entahnya kita langsung melakukan peringatan seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah, kasih peringatan pertama, kasih peringatan kedua, baru kasih konsekuensinya apa. Karena memang untuk proses merestitusi anak, kalau memang tadi saya bilang memang tidak bisa berhasil sesuai, kita kasih konsekuensi. Daripada kita harus menjadi seorang penghukum atau pembuat merasa bersalah. Itu mungkin yang bisa kita ambil untuk keyakinan sekolah. Nah, kalau untuk keyakinan sekolah mungkin ya menunggu juga. Kalau memang Bapak Kepala Sekolah ingin membuat, ya berarti kita tunggulah Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelasnya dulu, baru kita upgrade. Terus kalau ada hal-hal yang perlu kita tambah, kita tambahkan dalam keyakinan sekolah kita. Biar nanti ada pegangan juga, ada keyakinan untuk sekolah SMP Negeri 2 Sempak Boiler ini selain dari visi misinya. Dari visi misi dan tujuan sekolahnya, kita buat keyakinan sekolah itu bisa. Itu Pak. Ya. Berarti selama ini kan Bapak Ibu kita buat di kelas-kelas tata tertib ya. Iya, tata tertib. Tata tertib sekolah itu kan? Keyakinan kelas kan? Enggak. Dari kita. Kalau di kelas saya keyakinan kelas kan? Kalau dari kita kemarin melalui TIU kan kita buat tata tertib perpustakaan. Nah, tata tertib ini. Nah, ke depan kita akan ganti. Tapi pertama
Harus dari walinya ya, atau guru mapel ya? Iya, itu harus dilakukan oleh guru dan murid. Jadi bersinergi mereka. Harus memang sepakat membuat itu berdua, kan bisa langsung gurunya mematok ini keyakinan kelas kita tanpa persetujuan murid. Atau bagaimana kalau begini, Pak Kevin? Kalau guru mapel masing-masing buat keyakinan kelasnya, tapi dia bahas keyakinan kelas, tapi dia menjurus kepada pembelajarannya. Itu nanti diramu, digabung menjadi keyakinan sebuah kelas supaya lebih banyak masukan. Contoh Ibu GP ngajar di IPS di kelas 72, padahal itu bukan kelasnya. Tentu dia butuh sesuatu di situ. Bagaimana supaya tujuannya adalah pembelajaran yang kita ajarkan itu akan lebih menyenangkan melalui keyakinan kelas. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin salah satu yang bisa dapat ini Pak, melalui keyakinan kelas. Karena kita adopsi kan, kita adopsi masukan mereka sebelum kita laksanakan pembelajaran begitu. Jadi ini nanti kita akan menjadi keyakinan sekolah. Iya. Demikian Pak, kira-kira dari saya. Ya, itu salah satu tindakan positif yang ingin kita ciptakan untuk membentuk lingkungan SMP Negeri 2 Simpang Anggulir menjadi lingkungan yang positif sehingga menjadi budaya yang positif. Jadi kalau memang itu menurut kita sepakat untuk hal tersebut menjadi hal yang baik atau hal yang positif, ya saya juga sebagai rekan Bapak Ibu menunggu aksi nyata dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan tahap-tahap pembelajarannya, bagaimana keyakinan kelas dalam pembelajaran. Nanti kalau kita sudah buat keyakinan kelas dalam pembelajaran, kita bisa kasih ke Bapak Ibu wali kelas untuk mengupgrade keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelas nanti bisa kita upgrade lagi, kita diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk berubah menjadi keyakinan sekolah. Biar bisa kita tempel. Karena memang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kalau memang mau dilakukan wajib ditempel di kelasnya masing-masing dan di sekolah masing-masing. Sebagai pengingat penanda dan kesepakatan bersama. Karena memang itu menandakan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang membuatnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu semua. Ada lagi yang ingin melakukan pertanyaan? Habis? Sini ada sepertinya siap-siap ya. Oh ya. Karena ini penting bagi saya. Oh ini ada salam apa nih Pak Jo? Ini Apa nih gaya 21 kan? Gaya 21 ya. Kenapa ini 21? Gini, memang kayak ini. Karena tahu ini yang 2, ini 1. Kalau gini, kenapa ada 18? 18. Karena saya dan Pak Firmanto, kita kemarin Pak 12 ya. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas partisipasinya terhadap diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif yang saya lakukan. Mungkin saya sebelum menutup, kita tutup juga dengan doa. Saya meminta bantuan kepada Ibu Manado untuk memimpin doa penutup. Kepada Ibu Manado, saya persilakan Ibu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami ucapkan bagi anugerah kasih setia yang memberikan sekali kami surga. Bapa surga, pada saat ini kami telah selesai Bapa surga membahas akan budaya positif di sekolah kami Bapa surga. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai kami melalui pengajaran pada saat ini Bapa, supaya kami dapat memajukan Bapa sekolah kami lebih berjalan surga. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Pak Kevin untuk Bapak sebagai narasumber kami Bapak, kiranya Engkau berikan berkat mengenai Bapak surga supaya lebih dari Bapak ini menjadi sebagai bentuk gerak di pendidikan Bapak surga. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan mau pulang Bapak surga, kiranya Engkau menyertai kami dalam perjalanan sampai kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami mohon pengampunan atas segala dosa kami. Ampunilah kami Bapak surga supaya nelayan Bapak surga menjadi anak berkenan hati. Terpujilah Bapak surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan
Amin. Oke, sebelum saya benar-benar mengakhiri, ya, udah pastinya kita pantun terus. Kita adalah budaya Melayu kita ya. Nah, ada budaya Melayu kita sebagai insan-insan dari bangsa Indonesia. Kita tutup lagi dengan pantun Bapak Ibu. Menanam jagung berbuah durian, tiap hari selalu disiram. Karena telah selesai kegiatan, saya akhiri dengan salam. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Semoga akan ada lagi pertemuan kita berikutnya. Sekian, terima kasih.